budayawan sekaligus mantan peneliti LIPI, Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia, Muhammad Sobari alias M. Sobari menanggapi sikap mantan Presiden RI Joko Widodo, Jokowi, dan anaknya, Wakil Presiden RI Gibran Rakabuming Raka, terhadap pakar digital forensik Rismond Hasiholan Sianipar yang mengajukan restoratif justice, RJ atau keadilan restoratif, dalam kasus tudingan ijazah palsu. Sebagai informasi, Rismond dikabarkan mengajukan permohonan restoratif justice kepada penyidik Polda Metro Jaya pada awal Maret 2026. Lalu, pada Kamis, 12 Maret 2026, sore, ia menyambangi kediaman Jokowi yang terletak di Kelurahan Sumber, Kecamatan Banjarsari, Solo, Jawa Tengah. Keesokan harinya atau Jumat, 13 Maret 2026, Rismond menemui Gibran di Istana Wapres, Jalan Medan Merdeka Selatan nomor 6, Jakarta Pusat. Dalam dua kesempatan itu, Rismond didampingi kuasa hukumnya, Jamada Girsang. Adapun Rismond Sianipar sendiri sudah mengakui bahwa ijazah Jokowi asli dan meminta maaf kepada publik maupun Jokowi beserta keluarganya. Jokowi tidak mau kalah. M. Sobari menyebut, sikap Jokowi dan Gibran saat menemui Rismond Sianipar secara langsung menunjukkan bahwa mantan wali kota Solo dan gubernur DKI Jakarta itu tidak mau kalah. Sebab, menurut pria yang akrab disapa Kang Sobari ini, Jokowi punya banyak uang, jadi akan merasa gengsi jika kalah atau menuruti kemauan pihak-pihak yang ingin dirinya menunjukkan keabsahan ijazahnya. Jokowi tidak mau kalah. Tidak mau kalah. Meskipun fakta-fakta sebenarnya, nalar kita mengatakan tidak mungkin ijazah ini asli, kata M. Sobari dalam podcast atau senior Madilog yang diunggah di kanal YouTube Forum Keadilan, Selasa, 17 Maret 2026. Musuhnya Jokowi itu berlapis-lapis, ada banyak, Bonatua, Bonjowi, bongkar ijazah Jokowi, Muhammad Taufik. Jadi, Jokowi tidak mau kalah. Duit punya, Edianpo, gila apa, Red, kalah? M. Sobari menilai, karakter Jokowi tidak seperti karakter yang pernah disebut sebagai latar belakangnya, yakni dari sosok sederhana atau miskin yang tinggal di tepi sungai. Sebagai informasi, hampir 12 tahun lalu, saat terpilih sebagai Presiden RI 2014 hingga 2029, Jokowi mengungkap dirinya pernah tinggal di bantaran kali. Saya lahir di bantaran sungai. Sudah pernah merasakan bagaimana tidak enaknya hidup susah, kata Jokowi di Pasar Barang Bekas Notoarjo, Solo, Jawa Tengah, Sabtu, 26 Juli 2014. M. Sobari menyebut, Jokowi bukanlah sosok yang sadar diri dengan latar belakangnya, melainkan kini sudah berubah menjadi monster karena pernah berkuasa dan memiliki uang banyak. Sehingga, menurut M. Sobari, Jokowi merasa sebagai orang besar, sehingga tidak mau kalah dalam tudingan ijazah palsu yang selama ini gencar dilancarkan Rismond Sianipar sebelum mengajukan RJ bersama pakar telematika Rosuryo dan pegiat media sosial Tifauzia Tiasuma, Dr. Tifa. Bahkan, M. Sobari menyebut Jokowi memiliki karakter megalomania. Megalomania sendiri merupakan waham kebesaran, di mana seseorang memiliki keyakinan berlebihan bahwa dirinya sangat hebat dan berkuasa, jauh melampaui kenyataan. Namun, M. Sobari memandang bahwa karakter megalomania itu dibungkus dalam citra Jokowi sebagai orang kecil. Kalau Jokowi adalah Jokowi Wong Deso, orang kampung, mari kita tarik Jokowi sebagai orang pinggir kali yang otomatis kondisinya miskin, sekolahnya keteteran, kebiasaan reading habit di keluarganya parah, segalanya parah, niscaya Jokowi sebenarnya menyerah, ucap M. Sobari. Tapi, dia kan tidak seperti itu. Dia sudah berubah menjadi suatu monster yang sangat menakutkan. Punya duit, pernah berkuasa, pernah memiliki ambisi sangat besar, pernah merasa orang besar. Megalomania, tapi ditampilkan dalam wujud orang kecil, saya dihina sehina-hinanya. Kemudian, M. Sobari menyebut, Jokowi lupa diri lantaran terus-menerus ingin menuruti hasrat berkuasa. Ia menyinggung soal wacana Jokowi 3 periode yang merebak jelang akhir periode keduanya. Tetapi ketika wacana 3 periode itu hilang, terbitlah Gibran yang melanjutkan tampuk kekuasaan dengan maju ke pemilihan presiden atau Pilpres 2024 dan akhirnya terpilih sebagai Wakil Presiden RI. 3 tem, masa, kepemimpinan tidak tercapai, cukup 2 tem. Itu sudah hebat, papar M. Sobari. Maka tem ketika anaknya menjadi wapres dan menempuh segala cara. Ini bagian dari sesuatu yang megalomania.
Dituruti megalomania ini, hasrat berkuasa yang menggelegar itu dituruti semua dan itu membuat dia lupa diri. Nah, lupa diri semacam itu memang tanda pendidikan tidak bagus. Kalau orang sekolahnya bagus, menempuh urusan-urusan spiritualitas yang bagus, tidak ada orang yang bisa lupa kepada asal mula, asal-usul dirinya. Keterangan Jokowi dan Gibran selesai bertemu Rismon. Diketahui, Jokowi membenarkan bahwa Rismon telah datang ke rumahnya dan menyampaikan permintaan maaf secara langsung. Ya, kemarin telah datang Pak Rismon Sianipar ke sini, ke kediaman saya. Dan saya menerima permohonan maaf Pak Rismon, ujar Jokowi di Solo, Jawa Tengah, Jumat 13 Maret 2026, dikutip dari tribunsolo.com. Selain menerima permintaan maaf tersebut, Jokowi juga disebut menyetujui penyelesaian perkara melalui mekanisme restoratif justice. Sementara, Gibran menyampaikan bahwa langkah Rismon yang meninjau kembali pernyataan yang disampaikan ke publik menunjukkan kedewasaan dalam demokrasi. Gibran pun mengajak seluruh masyarakat, khususnya di bulan Ramadan ini, untuk saling memaafkan dan terus menjalin tali persaudaraan. Bulan Ramadan adalah bulan yang sangat baik untuk saling memaafkan dan kembali merajut tali persaudaraan, tulis pemilik bisnis kuliner Markobar, Martabak Kota Barat, itu Jumat 13 Maret 2026. Namun, salah satu momen pertemuan Rismon dan Gibran sempat viral. Momen berdurasi sekitar 30 detik itu menunjukkan Rismon yang sedang berdiri depan pintu Istana Wapres bersama Gibran, dan ada seseorang menyerahkan parsel berukuran besar kepada Rismon. Gibran pun sempat ikut memegangi parsel itu saat Rismon menerimanya. Namun, ketika Rismon memegangi parsel sendiri, Gibran terlihat mundur beberapa langkah, lalu bersama beberapa petugas langsung masuk ke gedung Istana Wapres dan pintu kembali ditutup rapat-rapat. Video ini pertama kali diunggah oleh akun Nemonika di media sosial X, dulu Twitter, dengan narasi yang menimbulkan berbagai tafsir publik. Unggahan tersebut menyoroti Rismon seolah diperlakukan seperti orang yang datang hanya untuk menerima bantuan, sebelum pintu ditutup kembali. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.